Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan. Baik, kembali lagi bersama Bapak Fahmi. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Pasti kalian sudah tahu ya, hewan itu banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Baik diambil dagingnya, telurnya, maupun tenaganya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan hewan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Salah satu contohnya adalah ada hewan ayam dan bebek. Pasti kalian sudah tahu dan sering memakan daging ayam dan bebek ya. Jadi ayam dan bebek itu dimanfaatkan oleh manusia itu diambil daging dan telurnya. Nah, yang kedua ada hewan kerbau dan sapi. Kalau ayam dan bebek itu diambil daging dan telurnya, sedangkan kerbau dan sapi itu diambil, selain diambil dagingnya, diambil juga tenaganya untuk membajak sawah. Ada juga di beberapa daerah sapi itu dijadikan alat kendaraan, misalkan penarik kayak delman ya. Kalau di sini delman itu kuda yang menariknya. Nah, ada beberapa daerah itu sapi yang dijadikan alat untuk menarik delmannya itu. Nah, yang ketiga ada hewan ikan koi, kucing, dan kelinci. Nah, apa saja yang dimanfaatkan untuk ikan koi, kucing, dan kelinci? Tidak mungkin ya kucing itu diambil dagingnya, tetapi ikan koi, kucing, dan kelinci itu dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Nah, di rumah kalian ada nggak hewan peliharaan? Apakah ada yang memelihara hewan? Misalkan selain 3 hewan tersebut, ada yang memelihara burung, terus ada yang memelihara anjing di rumahnya, ada juga yang memelihara ayam ya. Jadi kalau ikan koi, kucing, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya itu dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Ada juga banyak juga yang memelihara anjing untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Itu juga sama, menjadikan hewan peliharaan. Ada yang memelihara kura-kura, ada yang memelihara ikan, dan lain sebagainya. Nah, selain hewan ini juga, selain dimanfaatkan oleh manusia, ada juga hewan ini sangat berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, keseimbangan alam yang ada di alam ya. Contohnya itu ada ular memakan tikus. Apa sebabnya ular memakan tikus? Nah, sehingga jumlah tikus di sawah itu tidak berlebihan. Biasanya kan hewan ular itu memangsa tikus. Nah, tikus itu banyaknya ada di sawah-sawah. Nah, jadi tanaman padi itu tidak habis dimakan oleh tikus, sehingga petani dapat menanam padi. Jadi yang diuntungkan itu petani, karena hama tikusnya itu tidak memakan tanaman padi. Akibatnya petani bisa memanen tanaman padinya. Coba kalian bayangkan, kalau tikus di dunia ini sudah habis, pasti hewan ular di dunia ini sudah habis, pasti tikus sangat banyak. Apa akibatnya? Kalau keseimbangan alam itu terjaga, akibatnya apa? Tadi akibatnya itu jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah, berarti tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Akibatnya jumlah tikus akan semakin banyak. Otomatis tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Petani pun tidak akan memanen padinya. Petani akan rugi akibat dari tidak bisa memanen. Akibatnya tanaman padi itu habis dimakan oleh tikus. Nah,
keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Berikut cara menjaga keseimbangan alam. Ada 3 cara untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama itu tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatannya yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langka atau bahkan punah. Ya, contohnya itu hewan yang hampir punah itu ada harimau Sumatera. Ya, banyak sekali harimau Sumatera yang diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya, diambil taringnya untuk dijual. Akibatnya harimau Sumatera ini sudah semakin sedikit populasinya yang ada di dalam hutan. Kalau harimau Sumatera sudah habis populasinya, sudah punah, berarti keseimbangan alamnya tidak akan terjaga. Ya, akibatnya sama seperti tadi, ya, seperti tikus. Ya, yang kedua, kamu harus menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya, tidak merusak tumbuhan di hutan. Ya, jadi banyak sekali binatang-binatang buas yang turun ke perkampungan. Akibatnya dari apa? Jadi banyak manusia itu yang merusak tumbuhan di hutan. Jadi merasa terganggu, jadi dia turun ke perkampungan. Akhirnya banyak orang-orang yang diterkam oleh binatang-binatang buas. Nah, itu juga akan merugikan manusia. Nah, yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Tadi contohnya ya, jadi kamu nggak usah membeli. Misalkan tadi ada kulit harimau dijadikan tas, dijadikan ikat pinggang, itu kamu jangan beli. Ya, terus ada kulit buaya dijadikan tas, dijadikan ikat pinggang, juga kamu jangan membeli. Jadi kamu tidak membeli barang-barang yang berasal dari tubuh hewan langka. Ya, jadi itulah tadi pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Materi selanjutnya itu ada bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kalau tadi kita belajar tentang pemanfaatan hewan sebagai, nah sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pasti kalian sudah tahu juga ya, setiap hewan itu pasti mempunyai bagian-bagian tubuhnya ya, dan juga pasti mempunyai fungsinya masing-masing setiap bagian tubuhnya. Nah, ada di halaman 178 di buku penanya, bisa kalian lihat di situ ada contoh hewan ikan dan kucing. Nah, ikan ini ada beberapa bagian tubuhnya, misalkan terdiri dari sisik ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, yang kedua ada mata, berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Yang ketiga, insang, berfungsi untuk apa? Untuk bernapas. Yang keempat, ada badan yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang kelima, ada ekor. Ekor ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Dan yang terakhir, ada sirip. Sirip ini berfungsi untuk berenang. Jadi, setiap tubuh hewan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, yang kedua, Bapak ada contoh hewan kucing. Hewan kucing juga sama, mempunyai bagian-bagian tubuh beserta fungsinya. Yang pertama itu ada telinga. Telinga ini untuk mendengar, sama seperti manusia. Yang kedua, ada mata. Matanya untuk melihat. Yang ketiga, ada hidung untuk mencium bau. Ada 4. Yang keempat itu ada misai. Ya, misai itu seperti kumis kucing. Nah, jadi disebutnya misai. Misai ini untuk mengetahui keadaan sekitar. Yang kelima, ada rambut atau bulu kucing ya, berguna untuk menutupi tubuhnya.
Yang keenam ada ekor. Ekor ini untuk berguna untuk keseimbangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada kaki. Kaki ini berfungsi untuk sebagai alat gerak dari hewan. Dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya beserta fungsinya masing-masing. Jadi setiap hewan itu mempunyai ciri khas atau keunikan dari setiap tubuhnya dan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita sudahi untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 178. Ayo berlatih, dikerjakan di buku tugas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.